Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Tadulako, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor, yang saya hormati Bapak Ibu Dekan di lingkungan Universitas Tadulako, Ketua Lembaga, para panitia KKN Angkatan 91 yang saya hormati, dan Bapak-bapak, Ibu DPL KKN Angkatan 91 yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian KKN Angkatan 91 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa bersua, bisa bertemu walaupun lewat virtual. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kepada anak-anakku sekalian KKN Angkatan 91, saya ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya anak-anakku sekalian untuk melaksanakan KKN pada Angkatan 91 ini. KKN Angkatan 91 ini cukup berbeda dengan kondisi pada KKN sebelumnya, di mana KKN sebelumnya, angkatan sebelumnya kita melaksanakan KKN secara normal. Kemudian pada KKN Angkatan 90 kita laksanakan secara tidak normal juga, tetapi dilaksanakan secara daring full. Tetapi untuk Angkatan 91 lagi ini kita laksanakan antara daring dan luring, yaitu antara keadaan dalam jaringan dan di luar jaringan. Kondisi ini kita laksanakan, kenapa? Karena mengingat kondisi COVID yang sekarang ini juga berbeda pada kondisi awal-awal. Namun demikian, kami berharap dari LPPN sebagai penyelenggara KKN, kami sangat berharap bahwa anak-anak sekalian tetap semangat di dalam melaksanakan KKN, di mana Anda semua sebagai KKN, duta-duta Universitas Tadulako, sehingga di dalam pelaksanaan KKN, kami sangat berharap untuk betul-betul melaksanakan kegiatan KKN dengan baik, dengan penuh tanggung jawab dan membawa nama baik Universitas Tadulako. Yang kedua, dalam kondisi sekarang kita tahu bahwa daerah kita di Sulawesi Tengah ada pelaksanaan pilkada. Kami berharap dari Universitas Tadulako agar anak-anakku sekalian tidak terlibat di dalam pelaksanaan politik praktis tersebut. Kenapa? Karena ini memang dilarang untuk anak-anakku sekalian sebagai KKN untuk di dalam melaksanakan politik praktis. Selanjutnya kami juga berharap dalam pelaksanaan KKN ini ikutilah panduan yang ada, ikutilah arahan-arahan para DPL agar anakku sekalian dapat melaksanakan dengan baik KKN, sekaligus dapat menjaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan yang sudah kita tahu bersama. Mudah-mudahan pelaksanaan KKN Angkatan 91 ini dapat berjalan dengan baik dan kita selamat, dan sampai di akhir anakku sekalian tidak ada kekurangan satu apapun. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, KKN Angkatan 91 Universitas Tadulako yang saya banggakan dan saya cintai. Saya ingin menyampaikan arah dan kebijakan KKN 91 untuk tahun 2020 ini. Adapun dasar hukum daripada KKN yang kita laksanakan ada beberapa dasar hukumnya, yaitu kita mulai dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya Permenristek Tahun Nomor 244 Tahun 2017 tentang OTK Universitas Tadulako. Kemudian Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kampus Merdeka. Selanjutnya kontrak kinerja rektor Universitas Tadulako. Jadi inilah yang mendasari kita di dalam melaksanakan KKN Angkatan 91, termasuk KKN sebelumnya dan KKN yang akan datang. Nah, adapun kita ingin melihat sejarah KKN. Bagaimana sih sebenarnya sejarah KKN itu? Kalau kita lihat
itu dimulai dari tahun 1971, di mana ada pada saat itu Direktur Pendidikan Tinggi Depdikbud, yaitu Prof. Kusnadi, juga sekaligus mantan Rektor Universitas Gajah Mada, itu mengusulkan yang disebut dengan program KKN mahasiswa sebagai kegiatan mitra intrakurikuler yang bersifat pilihan. Universitas Gajah Mada melaksanakan pada saat itu bersama beberapa universitas, termasuk Universitas Hasanuddin, di mana pada saat itu Universitas Tadulako menjadi bagian daripada Universitas Hasanuddin, sehingga dalam hal ini Universitas Tadulako dari dulu juga sudah melaksanakan KKN. Yang kedua yaitu sejarah tahun 1972 KKN diperluas menjadi 13 universitas, yaitu Universitas Sahkuala, kemudian Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya, Universitas Pajajaran, UGM, Diponegoro, dan beberapa universitas lain termasuk Universitas Samratulangi dan Universitas Patimura. Nah, jika dilihat dalam kerangka LPPM, dalam bingkai Tiri Dharma Perguruan Tinggi, kita melihat bahwa KKN ini adalah bagian daripada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, di mana pengabdian ini merupakan tugas daripada LPPM, yaitu di mana tugas LPPM ini ada dua. LPPM ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, yaitu penelitian yang kita koordinasi di LPPM, yang kedua pengabdian kepada masyarakat. Karena KKN ini merupakan bagian daripada pengabdian masyarakat, sehingga KKN ini masuk di dalam pelaksanaan tugas dari LPPM. Walaupun itu kita tahu juga bahwa KKN juga itu adalah bagian daripada pendidikan dan pengajaran, di mana di dalamnya ini KKN merupakan bagian daripada kurikulum. Sehingga KKN ini adalah bagian daripada pendidikan, bagian dari pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dan ditugaskan kepada LPPM untuk pelaksanaannya. Selanjutnya, pelaksana KKN, kita tahu bahwa tadi saya sudah sampaikan lembaga penelitian diberi tugas untuk melaksanakan KKN. Karena kenapa KKN ini adalah bagian daripada pengabdian masyarakat. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, KKN dalam pelaksanaannya ada setiap tahunnya kita laksanakan sekitar 6.000 sampai 8.000 mahasiswa per tahun. Kemudian yang terlibat di KKN ini ada 100 sampai 150 dosen per tahun. Sehingga begitu banyak, begitu besar jumlah mahasiswa yang kita pelaksanaan dalam pelaksanaan KKN setiap tahun, dan ini merupakan sumber daya yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan oleh mitra-mitra yang ada di mitra-mitra Universitas Tadulako. Sehingga saya menganggap bahwa KKN ini adalah potensi sumber daya yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan oleh mitra dan sekaligus sebagai pembelajaran buat anak-anakku sebagai KKN nantinya. Nah, maksud dan tujuan daripada KKN tidak lain daripada menghasilkan sarjana yang mampu bekerja baik secara individu maupun secara multidisiplin. Jadi di sini kita tahu bahwa KKN ini berbeda sekali dengan magang. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak usah kita KKN, cukup magang, itu tidak bisa. Karena kenapa? Filosofi daripada KKN itu adalah multidisiplin, di mana tujuannya adalah bagaimana kalian, anak-anakku sekalian, KKN ini bisa melakukan bekerja bersama dalam berbagai disiplin ilmu. Jadi bukan monodisiplin. Kalau magang itu monodisiplin, maka KKN ini filosofinya adalah multidisiplin, bekerja bersama di dalam suatu program di mana di dalamnya adalah multidisiplin. Yang kedua, menghasilkan sarjana yang mampu memberi solusi permasalahan di masyarakat. Jadi kita berharap bahwa KKN ini hasilnya dapat menghasilkan solusi-solusi yang dihadapi oleh masyarakat, di mana anak-anakku KKN ini ber-KKN sehingga bisa memberi solusi-solusi bagi masyarakat. Yang ketiga, dapat membentuk kepribadian mahasiswa sebagai kader pembangunan yang berwawasan komprehensif. Kita berharap bahwa setelah kalian KKN itu dapat mendapatkan ilmu yang lebih komprehensif, karena dapat menimba ilmu dari
berbagai macam dari berbagai latar belakang disiplin ilmu, sehingga anak-anakku sekalian mendapatkan ilmu-ilmu dari teman-teman sendiri, teman-teman sebaya. Sehingga tujuan KKN itu yang 3 ini dapat membentuk anak-anakku sekalian lebih komprehensif. Nah, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UNTAD termasuk di dalamnya KKN itu tadi kita arahkan ke depan, di mana pengabdian dan KKN kita arahkan berharap bahwa tugas-tugasnya, kemudian program-programnya itu tidak hanya ngecat tembok, tidak hanya mengecat pagar dan sebagainya, tetapi kita berharap programnya itu memiliki ciri perguruan tinggi. Memiliki ciri perguruan tinggi yaitu bagaimana ciri perguruan tinggi itu? Yaitu merupakan penerapan ilmu pengetahuan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah bahwa kita berharap programnya itu bersinergi antara program-program antara satu dengan yang lain. Yang keempat yaitu berdampak terhadap masyarakat. Yang kelima yaitu berkelanjutan. Jadi kita berharap program-program KKN ke depan itu tidak hanya cuma ngecat pagar, ngecat ini dan sebagainya, tetapi betul-betul lahir dari ciri perguruan tinggi, di mana di dalamnya merupakan penerapan ilmu pengetahuan, bersinergi, berdampak, dan berkelanjutan. Kita berharap seperti itu ke depan. Nah, karena harapannya seperti itu, karena harapan kita bahwa ke depan itu pengabdian dan KKN itu merupakan berdampak, bersinergi, berkelanjutan, dan merupakan penerapan ilmu pengetahuan, maka KKN ini kita harus rubah paradigmanya. Salah satu paradigma baru yang kita mau kembangkan ke depan, KKN tidak hanya merupakan pemenuhan kurikulum, tidak hanya merupakan pemenuhan kurikulum di mana anak-anakku sekalian setelah KKN dapat A, dapat B, tetapi lebih dari itu, yaitu merupakan pemenuhan pengabdian kepada masyarakat, di mana pemenuhan pengabdian ini tidak lain daripada seperti tadi kita sampaikan, merupakan pemecahan masalah, di mana masalah-masalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi selain pemenuhan kurikulum, yaitu anak-anak sekalian dapat A, juga dapat memecahkan masalah-masalah di masyarakat, sehingga masyarakat kita terjadi peningkatan kesejahteraan. Itulah harapan-harapan kita di paradigma baru di KKN. Karena harapannya seperti itu, maka model KKN ke depan juga kita harus ada perubahan-perubahan. Maka perubahan-perubahan itu kita coba lakukan beberapa model. Kalau selama ini model KKN betul-betul cuma reguler, yaitu 5 kali dalam 1 tahun seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu reguler, di mana reguler ini waktu disesuaikan dengan kalender akademik, kemudian program kerjanya itu dibuat oleh UNTAD sendiri. Maka ke depan ada beberapa model yang harus kita kembangkan. Yang pertama adalah model mitra, di mana model mitra ini merupakan kita bisa sebut pencapaian visi mitra atau visi daerah. Di mana model ini kita mencoba melakukan waktunya ditentukan oleh mitra dan programnya ditentukan oleh mitra, sehingga anak-anakku sekalian bisa mengambil kesempatan mengambil ilmu dari mitra. Jadi program, katakanlah contoh seperti kemarin kita coba lakukan bermitra dengan BP POM, yaitu memberi penyuluhan terhadap masyarakat terkait dengan obat dan makanan. Maka anak-anak sekalian BP POM membuat program, kemudian kita mengirimkan mahasiswa untuk melakukan KKN di sana. Yang selanjutnya model inisiatif mahasiswa. Jadi ada juga model inisiatif mahasiswa ke depan, di mana model itu waktunya ditentukan oleh mahasiswa dan programnya ditentukan oleh mahasiswa. Cukup mahasiswa 15 orang dari 3 fakultas, katakanlah begitu, datang ke LPPM minta kami mau KKN. Tentu biaya dan segala macamnya itu dicari oleh mahasiswa dengan inisiatif mahasiswa. Kemudian mencari tempat desa atau kelurahan untuk ditempati ber-KKN, kemudian programnya disusun, kemudian di bawah bimbing kami hanya memberikan bimbingan dan DPL, dosen pembimbing lapangan, untuk memantau pekerjaan-pekerjaan anakku sekalian. Jadi ini juga bisa dilakukan.
Selanjutnya model desa binaan. Jadi ada model desa binaan di mana kita menentukan, LPPM menentukan desa binaan. Selanjutnya waktu terus-menerus, kemudian programnya bersama dengan mitra, bersama dengan dosen, bersama dengan yang lain. Ini dikeroyok, jadi program keroyokan bersama dengan mitra, bersama dengan dosen yang mau melakukan pengabdian, bersama dengan KKN. Jadi di desa itu kita akan mengukur bagaimana peningkatan desa itu dari apakah desa tertinggal menjadi desa maju. Jadi itu yang kita inginkan ke depan. Jadi ada 4 model yang ke depan kita lakukan, yaitu reguler, model mitra, kemudian model inisiatif mahasiswa, dan model desa binaan. Mudah-mudahan yang sekarang sudah jalan, yaitu reguler, kemudian mitra, model mitra sudah jalan, kemudian inisiatif dan model desa binaan ini baru kita mau coba jalankan ke depan. Nah, dengan demikian maka kita berharap dengan berbagai model tadi, kita berharap bahwa kita bisa bekerja sama dengan baik dengan berbagai mitra. Kita punya filosofi KKN di mana bisa berjalan bersama, beriring bersama dengan satu komando supaya kita di dalam melaksanakan tercapai tujuan bersama. Tapi tidak cukup bekerja sama, kita harus juga dalam formasi yang sama dengan kecepatan yang tentu semakin hari semakin perlu kita percepat setiap program yang ada. Kenapa? Ini penting karena sekarang bukan orang, katanya sekarang bahwa bukan orang besar yang memakan yang kecil, tapi sekarang ini yang cepat memakan yang lambat. Sehingga setiap kegiatan kita harus lakukan percepatan sehingga program itu dapat berjalan dengan baik. Tentu dalam adaptasi dan inovasi yang kita harus lakukan bersama dengan mitra. Jadi AI ini bukan artificial intelligence, tetapi adaptasi dan inovasi kerjasama dengan mitra dan konten. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan bersama. Nah, bagaimana cara mengukur daripada pencapaian pengabdian tadi yang saya sampaikan, bukan hanya pencapaian kurikulum, tetapi pencapaian. Ini ada beberapa ukuran. Salah satu ukuran yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan pengukuran seperti yang sudah dilakukan di Permen Desa, yaitu Peraturan Kementerian Desa, yaitu IDM, Indeks Desa Membangun, di mana di situ ada desa sangat tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Kalau ini kita ukur, mudah-mudahan dengan masuknya KKN, desa yang sangat tertinggal bisa menjadi desa tertinggal, kemudian desa tertinggal bisa menjadi desa berkembang, dan terus-menerus sampai desa mandiri. Mudah-mudahan dengan adanya KKN, kalau kita masuk ke setiap desa atau dengan ada desa binaan kita buat, bisa kita mengukur lewat ukuran-ukuran seperti ini. Jadi kita tidak membuat ukuran-ukuran baru, tetapi ukuran yang sudah dibuat oleh Kementerian Desa. Nah, ada lagi potensi yang sangat besar ke depan, jadi bukan sekarang, tetapi ini dalam waktu dekat ini kita akan laksanakan, di mana ada yang disebut dengan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Ke depan, KKN bukan lagi 4 SKS seperti sekarang, tetapi 20 SKS pelaksanaan KKN. Sehingga KKN ini akan berada di lapangan sekitar 4-6 bulan ke depan. Artinya apa? Ini potensi besar, anak-anakku sekalian anak mahasiswa ke depan yang KKN ke depan ini, itu akan tinggal di desa itu selama 4 bulan. 4-6 bulan, 1 semester. Karena kenapa? Dia akan disetarakan dengan 20 SKS sampai 40 SKS. Jadi akan banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di dalam KKN. Tapi ini dalam Kampus Merdeka, dan kita akan rancang ke depan bagaimana kita ber-KKN dengan 20 SKS sampai 40 SKS tadi. Mudah-mudahan ini bisa berjalan, dan kalau ini kita lakukan, saya kira program membangun desa dengan indeks seperti ini, indeks membangun desa seperti ini, dengan 4 bulan di lapangan oleh KKN, saya kira akan banyak hal yang bisa ditingkatkan, baik dari desa tertinggal maupun desa yang sangat tertinggal itu bisa naik tertinggal dan sebagainya. Saya kira banyak hal yang bisa dilakukan oleh KKN dengan 4 bulan sampai 6 bulan di lapangan. Selanjutnya, sebagai contoh kerjasama yang sudah dilakukan oleh LPPM dan mitra, ada yang sudah dilakukan, yaitu perbaikan profil desa.
di Pemda Donggala kemarin. Kalau ini kita lakukan selama 4 bulan ke depan, ini saya kira akan selesai, dan ke depan ini akan terus kita lakukan, dan Pemda Donggala sudah meminta kepada kita untuk terus bekerja sama di dalam melakukan perbaikan profil desa. Kemudian BP POM, seperti saya ceritakan tadi, bahwa kita juga sudah kerjasama dengan BP POM Mitra. Jadi program daripada BP POM yang kita lakukan, yang kerja ini adalah KKN Mitra, KKN Asik Fasilitator Edukasi, yaitu anak-anakku sekalian menjadi penyuluh obat dan makanan. Bayangkan kemarin ada 30 mahasiswa yang kita turunkan, di mana BP POM ini mempunyai penyuluh itu cuma 7 orang. Dengan adanya tambahan 30 orang itu dapat menjangkau sekitar 600 masyarakat yang bisa diedukasi. Dengan demikian bahwa KKN di situ sangat bermanfaat buat BP POM dan juga sangat bermanfaat buat anak-anakku yang ber-KKN di sana, karena mereka sudah tahu apa itu obat yang tidak baik, obat makanan yang kadaluarsa dan sebagainya, karena mereka dibina oleh BP POM. Dengan demikian bahwa ke depan kerjasama antara LPPN dan Mitra akan terus kita galakkan dan terus kita lakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.